Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Martin dan Pastor Immanuel Eko ya, kita bulan ini memasukin sebuah tema pengajaran baru, saudara ya. Kita akan belajar tentang the paradigm of the kingdom, paradigma kerajaan. Kita akan belajar beberapa poin penting, pengajaran penting di Alkitab yang membentuk paradigma kita sebagai seorang Kristen, saudara. Kenapa kita perlu belajar ini, saudara? Karena paradigma Kristen itu terkenal dengan sebuah istilah, saudara. Namanya itu upside down kingdom. Saudara tahu ya arti kata upside down, saudara ya. Upside down itu bukan cuma sekedar berbeda loh, saudara. Tapi berbanding terbalik. Gitu ya. Jadi banyak paradigma kerajaan itu yang berbanding terbalik dengan paradigma dunia, saudara. Saya kasih contoh, saudara ya. Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, dan jangan berbuat jahat kepada mereka yang menganiaya kamu. Saudara, kalau dengar kata ini, kira-kira itu berbanding terbalik nggak, saudara, dengan value yang kita dengar setiap hari? Berbeda, saudara. Lebih diberkati mereka yang memberi daripada yang menerima. Tadi Pak Gembala sudah bilang, saudara. Berbeda, saudara. Sehingga kita harus belajar paradigma-paradigma ini. Karena paradigma-paradigma ini sangat membantu kita dalam kita bisa mengenal dan melayani Tuhan dengan benar. Karena kalau kita nggak mengerti paradigma ini, yang terjadi gini, saudara. Kita jadi orang Kristen, kita beribadah, kita rasa itu seperti orang Kristen, tapi kita nggak mengalami faedah janji-janji Kristen. Kenapa? Ya karena kita mendekati iman kekristenan kita dengan paradigma dunia, saudara. Dan itu tidak bisa, saudara ya. Nah, hari ini kita akan mulai dengan sebuah paradigma yang pertama, yang akan banyak berbicara tentang hati kita. Dan paradigma ini sangat penting untuk kita mengerti, karena ini akan sangat membentuk cara kita melayani Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Nah, saya disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu, saudara. Firman Tuhan yang saya akan sharingkan pada pagi hari ini khususnya ya, sangat penting untuk kita yang udah lama jadi orang Kristen. Apalagi yang sudah lama melayani Tuhan. Apalagi yang pelayanannya itu udah semakin komplit, semakin ribet, semakin banyak gitu ya, saudara ya. Kalau saudara gembala komsel, kalau saudara melayani di gereja, kalau saudara melayani di rumah sebagai imam, sebagai papa atau mama di rumah. Kalau saudara melayani Tuhan di marketplace saudara, saudara udah puluhan tahun jadi orang Kristen. Nah, firman Tuhan hari ini itu sangat teramat penting untuk saudara. Dan apa yang kita akan dengar pada pagi hari ini, saya pengen kita ambil waktu sejenak, saudara ya. We put away our phones, kita gak mikirkan segala distraksi. Kenapa? Karena firman pada pagi hari ini sifatnya tuh harus kita terima tuh secara reflektif, bukan edukatif. Jadi apa yang akan kita dengar pada pagi hari ini bukan berbicara kepada kepala saudara, tapi harus kita renungkan dan biarkan ini tuh berbicara kepada hati kita. Anggap aja ini seperti ini, saudara ya, refleksi akhir tahun buat kita semua. Siapa di sini yang ngerasa waktu ini cepat, tiba-tiba ada November, saudara? Ya, nah anggap ini evaluasi bersama, kita mengevaluasi diri kita sebagai pelayan Tuhan, pengikut Tuhan, sebagai orang Kristen selama setahun ini. Nah, itulah kenapa, saudara, saya kasih judul khotbah saya pada pagi hari ini itu dengan judul Medical Check Up. Yang pertama adalah supaya saya terdengar kreatif, saudara. Oke, kenapa, saudara? Karena saya ini kalau di tim pengajaran itu terkenal yang paling gak kreatif, saudara ya. Suatu hari Devin tuh pernah bilang, wah kalau bikin khotbah, Koko ini temanya terlalu kaku, serius gitu ya, saudara. Nah, hari ini saya berusaha menjadi Pastor Henry, karena Pastor Henry katanya selama ini yang paling kreatif. Nah, saya agak kreatif ini, medical check up. Wah, ini ada cerita lucu, saudara ya. Suatu hari, saya minggu lalu itu kan pelayanan di Rock Malang, saudara. Saya khotbah ini, tapi saya twist, nggak sama seperti yang saya khotbahkan saudara pada pagi hari ini. Nah, judulnya tuh medical check up, saudara. Nah, lalu sama Rock Malang, berita itu kan biasa, saudara ya, ada flyer di Instagram gitu kan ya. Flyer di Instagram, ditampilin foto saya, di tag Instagram saya, lalu judulnya medical check up. @Rock Malang, alamatnya ini, saudara ya. Lalu ada salah seorang teman saya, saudara, teman lama di Instagram, tiba-tiba komen, saudara. Wah bro, mantep, kamu hebat ya. Apa? Sekarang jadi berkat buat dunia kesehatan ya, katanya gitu. Dikira saya ke Malang itu jadi dokter, saudara, medical check up. Bukan, saudara ya. Jadi hari ini saya gak ngomong tentang medical check up kesehatan secara perse, saudara ya. Nah, tapi apa maksudnya di sini? Nah, biarkan saya memulai dengan ini, saudara. Apa yang muncul di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata tes kesehatan atau medical check up, saudara ya. Nah, bagi saya, berdasarkan pengalaman saya, saudara ya, biasanya pada waktu dengar kata medical check up, itu ada dua kelompok orang, saudara.
Kelompok orang yang pertama itu adalah mungkin kelompok orang yang seperti ini. Menjelang akhir tahun seperti ini, saudara itu orang yang rutin untuk melakukan tes kesehatan. Saudara mungkin ke Prodia atau saudara mungkin ke rumah sakit gitu ya. Atau kalau saudara ada yang punya uang lebih, sekarang kan lagi ngetren saudara. Tes kesehatan kemana? Ke Pineng, ke Malaysia gitu ya saudara ya. Tapi intinya gini, saudara adalah kelompok orang yang saudara itu suka melakukan tes kesehatan secara rutin karena saudara itu pengen tahu keadaan kesehatan saudara yang sebenarnya. Oke? Atau saudara itu masuk kelompok orang yang kedua yang jangan bilangin ke mami ya Jil ya. Itu kayak mami mertua saya saudara ya. Mami mertua saya itu kalau disuruh tes kesehatan susahnya minta ampun saudara. Kenapa? Saudara tahu alasannya? Karena dia bilang seperti ini, nanti mami takut kalau ngelihat hasilnya saudara ya. Jadi ada orang yang takut ke dokter karena takut tahu kalau dia itu sakit, saudara. Nah tapi intinya tuh gini, saudara ya. Saudara takut, saudara nggak takut, saudara berani tes atau saudara males tes, saudara. Kesehatan saudara yang sebenarnya, garis bawahi kata sebenarnya, sama-sama katakan sebenarnya. Itu sama sekali tidak dipengaruhi perasaan saudara dan asumsi saudara. Setuju nggak saudara? Kesehatan kita tuh nggak bisa kayak gini. Bro Antoni, kamu sehat nggak? Wah sehat saya. Kenapa kamu sehat? Karena saya merasa sehat. Saya setiap hari olahraga. Dan olahraga saya ini nggak sembarangan loh saudara. Olahraga saya ini bukan cuma sekedar main bulu tangkis. Bulu tangkis cupu. Itu semua juga bisa gitu ya. Olahraga saya tinju saudara. Wah bayangin saudara ya. Kalau tinju itu kan harus lumayan lah ototnya gitu saudara ya. Staminanya harus lumayan gitu ya saudara ya. Wah saya nge-gym sama Bro Adi seminggu 3 kali. Saya nggak pernah makan goreng-gorengan kayak Pastor Budi misalnya gitu ya saudara ya. Diajak makannya tuh soto yang lemaknya banyak sekali sama Albert gitu ya. Saya ini makan clean eating. Saya makan tuh healthy food gitu ya. Sehingga pada waktu orang tanya sama saya, kamu sehat gak? Saya bilang, saya merasa sehat. Menurut saya sehat. Nah kalau saudara adalah orang yang rasional dan orang yang logis, maka saudara akan bilang sama saya, nggak bisa. Kalau kamu mau tahu kamu benar-benar sehat, show me the proof. Benar nggak saudara? Saya harus kasih kepada saudara sebuah hasil tes yang menunjukkan kepada saya bahwa saya ini benar-benar sehat, bukan karena perasaan atau penilaian saya pribadi. Nah sehingga gini saudara, sama dengan kehidupan kita. Jadi kalau saya tanya sama saudara ya, hari ini di penghujung tahun 2024, saya tanya kepada saudara bagaimana keadaan saudara hari ini. Kira-kira bagaimana saudara akan menjawab pertanyaan ini kepada saya? Mungkin kita akan jawab, kalau saya tanya, tahun 2024 ini kamu sehat gak bro? Kamu sehat gak? Bagaimana keadaanmu? Mungkin ada di antara saudara yang saudara akan berkata seperti ini, amin. 2024 worship leadernya catur tanya gitu kan, apa kabarnya semuanya jemaat Tuhan? Lalu jemaat dengan kebiasaan menjawab apa? Luar biasa gitu ya. Nah pada waktu saudara menjawab luar biasa, apa yang ada di pikiran saudara? Mungkin ada di antara kita yang kita berkata seperti ini, bagus. Aku dalam keadaan baik. Mungkin kalau di tempat ini sedikit, kalau di jemaat, di gereja lain saya tahu banyak saudara ya. Itu alasannya karena apa? Kantongnya masih tebel. Rekening bank aman. Kerjaan aman, bisnis aman. Sehingga itu apa kabar? Luar biasa baik gitu ya saudara ya. Atau kalau saudara lebih rohani sedikit, maka kalau saya tanya apa kabar saudara? Bagaimana kesehatan rohanimu? Mungkin saudara akan menjawab dengan pertanyaan seperti ini. Kayaknya aman sih. Saya nggak pernah bolos ibadah, saya nggak pernah bolos kasih persembahan, saya rutin bahkan kasih perpuluhan, misalnya gitu saudara ya. Saya bahkan rutin melayani, saya melayani banyak loh. Saya bukan cuma gembala komsel, saya juga usher, saya juga worship leader. Saya nggak pernah bolong kelas-kelas pelajaran yang dikasih di Rock Riverside. Saya nggak pernah bolong berdoa, saya nggak pernah bolong baca Alkitab. Setiap hari semua kegiatan agama saya aman. Sehingga kesimpulannya saya sehat. Saudara mungkin kalau saudara lebih rohani saudara berkata seperti itu. Tapi pertanyaan pentingnya hari ini saudara ya. Yang saya pengen saudara itu renungkan dan tanyakan adalah ini. Karena ini yang paling penting saudara. Sama seperti tadi waktu saya kasih sebuah ilustrasi. Saya merasa sehat. Lalu saudara berkata bukan yang kamu rasakan. Tetapi apa yang hasil medical check up itu katakan. Apa yang rumah sakit katakan, apa yang dokter katakan. Maka pertanyaan yang sama tentang kerohanian kita hari ini yang harus kita renungkan adalah ini. Apakah ukuran baik atau sehat saudara itu sama dengan ukuran Tuhan? Apakah pada waktu kita menilai aku ini orang Kristen baik kok. Aku ini anak Tuhan baik.
Pertanyaannya adalah gini, apakah penilaian itu sama yang Tuhan ukur dan Tuhan nilai di dalam kehidupan kita? Nah, kita akan sama-sama belajar dari gereja Efesus, saudara ya. Apa yang gereja Efesus alami pada waktu mereka menerima teguran yang begitu keras dari Tuhan. Di kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan buat saudara. Saya harap saudara mengikuti di dalam hati dengan seksama, saudara. Kita akan sama-sama lihat sebuah teguran keras yang Tuhan Yesus layangkan kepada gereja di Efesus, yang hari ini saya pengen ajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan teguran ini dan belajar dari teguran ini. Dan kita biarkan teguran ini itu juga menegur hati kita, terutama dalam kita selama bertahun-tahun ini melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan, menjadi orang Kristen, supaya kita bisa merefleksikan dan merenungkan dan mengevaluasi ulang apa penilaian Tuhan di dalam kehidupan kita. Wahyu 2, 1-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi malaikat jemaat di Efesus ini banyak tafsiran, tapi saya lebih condong dan saya percaya kepada tafsiran yang menafsirkan bahwa malaikat jemaat ini artinya adalah gembala, saudara. Pastor, leader di tempat ini, di gereja ini. Jadi saya tanya, saudara, di sini ada berapa banyak pelayan Tuhan, gembala komsel, leaders, gembala di rumahnya masing-masing, papa, mama, ya, gembala sektor, ya. Nah, ini yang terutama, ini teguran buat kita. Tapi jangan lupa ini nanti secara umum juga adalah teguran buat kita semua sebagai orang Kristen. Ya, ini firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Saya pengen stop sebentar di sini, saudara ya. Yang pertama ya, kita bisa melihat ini dan kita bisa dapat sebuah encouragement yang luar biasa dari sini. Yang pertama, saudara. Kalau saudara adalah pelayan Tuhan dan saudara sudah bertahun-tahun melayani Tuhan dan mungkin di dalam hati kecil saudara, saudara berkata melayani Tuhan itu begitu sulit. Jadi gembala komsel itu begitu sulit. Jadi gembala sektor itu begitu sulit. Melayani domba-dombanya itu begitu sulit. Jadi orang tua itu begitu sulit. Membesarkan anak di dalam Tuhan itu begitu sulit. Penuh dengan jerih payah, penuh dengan air mata, penuh dengan darah Tuhan. Aku rasanya gak kuat. Atau mungkin saudara melayani Tuhan gak ada orang yang tahu. Dalam hati kecil saudara berkata gembalaku juga gak tahu. Bahkan domba-dombaku, jemaat komselku tuh gak tahu pengorbanan yang sudah aku lakukan untuk aku melakukan pelayanan ini. Tapi hari ini biarlah kata-kata ini mengencourage saudara. Bahwa sekalipun tidak ada orang yang tahu itu gak ada artinya. Kenapa? Karena Dia tahu. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang omniscience. Kita berhadapan dengan Tuhan yang tidak pernah mengedipkan matanya dan memalingkan matanya dari kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 60 detik semenit, 60 menit sejam, saudara. Setiap saat Dia tahu apa yang kita lakukan. Dan kita nggak perlu encouragement dari manusia saat kita menyadari kebenaran ini. Bahwa Tuhan tahu. Yang pertama saya mulai dengan sebuah encouragement. Tapi ingat, tadi saya udah disclaimer ya di depan ya. Bahwa hari ini tuh sifatnya teguran, saudara. Nah tapi nanti kita akan lihat bagaimana bahwa Tuhan tuh berkata, aku tahu. Ini juga sebuah peringatan bagi kita, saudara. Bahwa pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan, ingat ya ini kitab Wahyu. Ini adalah gambaran bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan di akhir hidup kita. Kita tuh berhadapan dengan Dia telanjang, saudara. Gak ada satu partikel pun di dalam hidup kita itu yang Tuhan tuh gak tahu. Mungkin orang lain lihat, orang lain mengira kita seperti apa. Ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, di dalam pikiran kita yang paling dalam. Di dalam keinginan kita yang paling dalam. Motivasi hati kita yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah Tuhan yang seperti itu berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Sejauh ini ayat 1-3 so far so good saudara ya. Kalau saya berhenti di ayat ketiga ini, kira-kira ekspektasi saudara Tuhan berkata apa saudara? Kamu hebat, benar gak?
Kamu orang Kristen yang berhasil. Kamu gereja yang layak, kalau dalam bahasa kita karismatik, Tuhan bersenyum terhadapmu. Pada waktu kita berhadapan dengan dia, wah Tuhan tersenyum. Tuhan kasih tepuk tangan. Benar saudara? Tapi kita lihat ayat keempatnya. Namun demikian, bayangin saudara ya. Aku mencela engkau. Jadi kalau saya pakai ilustrasi saya tadi saudara. Tuhan aku ini tinju seminggu 3 kali loh. Aku ini nge-gym seminggu 3 kali loh. Aku ini jaga makan. Badanku ini oke lah, gak terlalu gemuk banget. Aku ini langsing, aku ini sehat, gak ada masalah. Tiba-tiba saudara ke dokter dan dokter itu berkata kepada saudara, kamu kanker. Kamu sakit keras. Ada sebuah problem yang sangat besar dalam kesehatanmu. Dan kamu berkata, hah? Setelah semua yang aku lakukan itu tadi. Nah ini sama saudara, ini yang dialami gereja di Efesus. Pada waktu mereka mengira kayak dengan semua prestasi mereka mengira Tuhan akan tepuk tangan dan Tuhan tersenyum. Tapi di ayat ketempat yang mereka dapati adalah, aku mencela engkau. Alasannya apa? Perhatikan baik-baik, ini yang akan jadi renungan kita hari ini. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah kita bisa lihat tadi ya, saya udah bahas sedikit tadi ya. Di ayat 1-3 saudara, Tuhan itu memulai dengan mengacungkan jempol kepada prestasi gereja Efesus. Kalau saya boleh summarize saudara ya, prestasi gereja Efesus ini apa aja? Yang pertama saudara, jeripaya dan ketekunan mereka di dalam pelayanan. Nah saya pengen saudara perhatikan ya, kata jeripaya dan ketekunan di dalam pelayanan ini bukan hal yang main-main saudara. Jeripaya dan ketekunan mereka dalam pelayanan itu tidak bisa dibandingkan dengan jeripaya dan ketekunan kita hari ini. Sorry ya saudara ya, ini sama sekali nggak mengecilkan pelayanan saudara, sama sekali nggak mengecilkan keadaan kita hari ini. Tapi saudara bayangin ya, mereka itu tinggal di zaman di mana mereka itu mengalami penganiayaan dan kesusahan yang luar biasa saudara. Dan di tengah-tengah situasi yang memang benar-benar sulit dan penuh penderitaan bagi mereka, mereka itu berjeripaya dan tekun di dalam pelayanan. Gak kayak kita hari ini. Kita hari ini hujan, mau ke gereja apa enggak aja hitung kancing dulu saudara, benar gak saudara? Pelayanan besok gak bisa atur jadwal, kenapa? Masuk angin. Karena kemarin habis nonton bola saudara, ini pengakuan dosa, ini istri saya senyum-senyum saudara ya. Bukan saya mengecilkan pergumulan kita, tapi seringkali kita apa yang kita anggap udah begitu, aduh pengorbanan, susah banget. Itu kalau saudara mau humble ya. Kalau kita ini butuh humbling proses ya, itu makanya kita mesti baca Alkitab lebih. Saudara. Pada waktu kita baca Alkitab lebih, apa yang kita komplainkan hari ini, yang sering membuat kita baper, yang sering membuat kita dikit-dikit kita, gini ya saudara ya, kita mengalami apa yang menurut kita berat, lalu membuat kita aku gak mau pelayanan lagi, aku quit, aku gak mau melakukan ini lagi. Pada waktu kita baca Alkitab, kita humble saudara, asli saudara. Kita ditampar habis, kenapa? Karena harga yang mereka bayar di gereja mula-mula gak ada bandingannya dengan apa yang kita alami hari ini. Kita terlalu soft. Hari ini kita udah terlalu privilege. Kita terlalu manja. Kita terlalu self-centered. Gak ada bandingannya dengan apa yang mereka alami pada waktu itu. Mereka benar-benar pada waktu Tuhan berkata, wow, jeripayamu dan ketekunanmu dalam melayani aku. Tuhan benar-benar minute saudara. Dia benar-benar serius dalam memberikan pujian ini. Karena mereka benar-benar mengalami di tengah-tengah, melayani di tengah-tengah masa pergumulan yang luar biasa. Lalu yang kedua saudara, mereka punya pengetahuan teologi dan doktrin yang luar biasa, yang solid. Karena mereka langsung mampu membedakan pengkhotbah mana yang di gereja mereka itu yang mengajar yang benar sama yang salah. Saudara. Ajaran sehat sama ajaran yang enggak. Kalau kita hari ini saudara ya, jujur kita mesti bertobat ya. Kita kadang menilai, oh ini sesat. Cuman gara-gara kita ngelihat akun gereja palsu saudara. Pokoknya apa yang masuk akun gereja palsu kita sesat. Padahal kita sendiri nggak tahu kebenaran di dalamnya itu doktrinnya kenapa atau apa, kita nggak tahu. Kita cuma rame-rame ikut-ikutan lempar-lempar batu aja saudara. Gereja Efesus nggak seperti itu.
Mereka hidup di zaman yang belum ada sosmed. Mereka benar-benar bertumbuh di dalam mereka belajar firman, dimuridkan firman. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, saudara ya, ini gereja nggak main-main, saudara. Ini gereja dirintis oleh Paulus, diserahkan kepada seorang sepasang suami istri sebagai gembalanya, namanya Aquila dan Priscilla. Lalu mereka tuh punya teaching pastor, resumenya luar biasa, saudara. Kalau teaching pastor saudara, saudara nggak seberuntung mereka. Teaching pastor saudara Anthony Pribudi. Agak apes sedikit saudara ya. Kalau mereka ini teaching pastornya luar biasa resumenya saudara. Pertama bayangin ya, teaching pastor mereka yang pertama Apolos saudara, bayangin saudara. Jadi setelah Paulus merintis mereka tuh dikasih teaching pastor Apolos. Bayangin. Setelah Apolos mereka dapat Timotius saudara. Bayangin ini all star saudara. Setelah Timotius mereka dapat Tychicus saudara. Setelah itu mereka dapat Yohanes, Rasul Yohanes yang terakhir saudara. Bayangin saudara, pastor mereka pastor all star. Mereka ini bukan gereja abal-abal. Mereka benar-benar dimuridkan, diajar. Sehingga mereka tuh punya pengetahuan teologis dan doktrin yang hebat. Yang mereka tuh mampu mengetahui pengajaran yang benar. Lalu yang ketiga, mereka tetap sabar dan semangat di dalam melayani. Jadi bukan hanya absennya nggak pernah bolong ya. Tapi mereka tuh benar-benar tetap sabar dan semangat mereka. Itu luar biasa dari mereka melayani. Nah sekarang saya tanya sama saudara. Kalau saudara itu jadi seorang pendeta, lalu saudara itu melihat gereja yang seperti ini, kira-kira saudara itu menilai gereja ini berhasil atau gagal, saudara? Berhasil, saudara. Jujur, sebagai seorang hamba Tuhan, kita semua tuh pasti pengen jemaat yang kayak gini. Ayo gembala Komsel, saya tanya, saudara pengen kan jemaat Komsel saudara kayak gini kan, saudara? Atau kita seringkali kalau ngukur diri kita sendiri, kamu bertumbuh gak rohaninya? Wah, apa yang jadi ukuran kita seringkali? Bertumbuh. Lihat aku sekarang pelayanan. Woi, dulu aku asyir, sekarang aku khotbah. Wah, gitu kan saudara ya. Lihat nilai persembahanku. Lihat aku nggak pernah bolong Komsel. Ini itu. Kita seringkali menjadikan ini sebagai parameter pertumbuhan rohani kita yang utama. Nah, tapi saya perlu tegaskan gini. Semua hal ini bukan hal yang buruk. Ingat, Tuhan memuji semua hal ini. Nah, tapi hari ini yang saya pengen saudara itu perhatikan gini. Ada satu perimeter, ada satu indikator. Itu seumpama kalau saudara itu ngerjakan sebuah tes ulangan ya. Ada satu pertanyaan kunci yang kalau saudara itu salah menjawab satu pertanyaan ini, maka semua jawaban ulangan saudara yang lain meskipun benar itu menjadi salah semua. Ada satu indikator yang meskipun saudara melakukan semua hal ini baik, tapi saudara itu miss satu hal ini, maka segala sesuatu yang saudara lakukan ini bisa salah. Yaitu apa saudara? Yaitu ternyata hati kita. Karena di Wahyu 2 yang ayat keempat sampai kelimanya, di tengah-tengah prestasi yang luar biasa tadi, Tuhan berkata seperti ini. Namun demikian aku mencela engkau. Bahasa Inggrisnya, I have this one thing against you. Jadi dengan kata lain gini, oke semua itu bagus, tapi ada satu hal ini yang membuat semuanya itu jadi gak ada artinya. Yang membuat kamu tuh jadi melakukan semua yang baik tadi itu keliru. Ada satu hal ini, yaitu apa? Engkau telah melakukan semuanya itu dengan meninggalkan kasihmu yang semula. Dan ayat kelimanya ini serem saudara. Ayat kelimanya berkata seperti ini. Sebab itu ingatlah. Bayangin saudara ya, mungkin kalau saudara jadi jemaat gereja Efesus, saudara itu sedang merasa prestasi saudara itu naik ke atas. Jemaatku naik, pengetahuan doktrinku naik, persembahanku naik, pelayananku naik, kerajinanku naik, ketekunanku naik, pengorbananku. Wih, aku udah melakukan banyak pengorbanan demi Tuhan. Saudara kira saudara bersama Tuhan sedang naik tinggi. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Ternyata Tuhan punya penilaian yang terbalik. Tuhan berkata, enggak, kamu bukan sedang naik tinggi. Tapi karena satu hal ini, kamu sedang jatuh begitu dalam. Saudara bisa ngelihat nggak ini betapa mengerikannya ini saudara. Kalau kita punya pengukuran yang salah sama Tuhan. Kita menilai sesuatu kehidupan kita itu begitu baik. Ternyata di mata Tuhan kita sedang jatuh begitu dalam. Sehingga Tuhan berkata bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah yang pertama saya pengen saudara merenungi. Oleh sebab itu saudara ini berkali-kali ya. Kalau saudara lihat kata bertobat di situ ya. Dan saudara tuh sering membaca kata bertobat di Alkitab. Ini bedanya paradigma Kristen dengan agama. Saudara. Kalau di iman kekristenan saudara, pertobatan itu bukan hanya berbicara tentang perubahan perilaku.
Tapi pertobatan itu yang terutama berbicara tentang perubahan sikap hati. Jadi seringkali yang kita harus lakukan terhadap diri kita sendiri, itu bukan menilai bagaimana apa yang tampak di luar. Tapi kita ini harus sering melakukan sebuah evaluasi jujur untuk menilai apa yang terjadi di dalam. Karena bagi Tuhan, yang di dalam itu lebih penting daripada yang di luar. Bisa saja yang di luar tuh kelihatan begitu hebat. Bisa saja yang di luar tuh kelihatan begitu bagus. Tapi Tuhan berkata, no. Aku mencela engkau. Karena aku melihat sesuatu yang lain di dalam. Nah sehingga Timothy Keller pernah berkata seperti ini saudara. Untuk benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati. Saya bukan hanya perlu bertobat dari segala perbuatan buruk saya. Namun juga dari segala alasan yang keliru. Dari perbuatan baik saya. Jadi yang dimaksud Timothy Keller ini apa sih? Yang dimaksud dia itu adalah seperti ini. Ternyata seperti gereja di Efesus. Seperti jemaat di Efesus. Ternyata kita bisa banyak melakukan pengorbanan demi Tuhan. Kita banyak melakukan pelayanan bagi Tuhan. Kita begitu rajin melayani. Kita begitu taat jadi orang Kristen. Kita begitu tahu banyak teologi dan doktrin. Ternyata pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan. Ternyata hati kita tidak dalam keadaan yang baik. Ternyata motivasi kita, keadaan hati kita pada waktu kita melakukan semua hal baik itu. Isi hati kita pada waktu kita melakukan semua hal baik itu. Ternyata bisa menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Apa aja sebabnya mungkin? Mungkin saudara melakukan semuanya dengan motivasi yang keliru. Atau mungkin dulu saudara melakukan itu dengan sukacita, tapi sekarang saudara melakukannya dengan menggerutu, dengan komplain. Dulu saudara menjadi gembala komsel, saudara lakukan dengan sukacita karena melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi kalau saudara mau dengan jujur evaluasi hari-hari ini, saudara berkata sama Tuhan, aku lebih sering melakukan ini dengan beban berat, dengan menggerutu, dengan komplain, bahkan mungkin dengan marah, dengan kekesalan. Dan hari ini, perenungan inilah yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua. Bukan bertobat dari kegiatan agamawi ibadah kita. Tapi bertobat dari keadaan hati kita yang sudah keliru di hadapan Tuhan. Nah kita baca sama-sama 1 Samuel 16 ayat 7. 1, 2, 3. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Baca yang keras sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Tuhan melihat hati. Baca sama-sama lagi, satu ayat lagi saudara ya, Yeremia 17 ayat 10, 1, 2, 3. Aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Aku mengganjar setiap orang selaras dengan perilakunya dan setimpal dengan perbuatannya. Atau ada satu ayat lagi saya nggak tampilkan di sini, tadi tiba-tiba keingat saudara, saya juga suka ayat ini, 2 Tawarik 16 ayat 9. Kalau saudara suka berkata seperti ini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk memberikan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Jadi dari 3 ayat ini, yang dimaksud Tuhan itu adalah seperti ini, saudara. Pada waktu saudara itu datang beribadah kepada Tuhan, dan saudara itu menyanyi di hadapan Tuhan, yang Tuhan mau itu bukan nyanyiannya, saudara. Yang Tuhan mau terutama itu bukan lagunya, tetapi hati orang yang menyanyikan lagu itu. Lalu pada waktu saudara datang kepada Tuhan dengan persembahan saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, aku gak cari jumlah persembahannya, tapi aku mencari penyembah-penyembah yang memberi dengan hati yang penuh sukacita. Jadi dengan kata lain pada waktu saudara masukin amplop persembahan itu di belakang, atau saudara scan QR ini, Tuhan itu gak lihat nominalnya, berapa nominalnya, Albert nih ngasih berapa nih ya, ini kayaknya bisnisnya lumayan nih, ngasih berapa nih ya gitu ya. Bu Mary ngasih berapa, Martin ngasih berapa. Bukan saudara. Yang terutama yang Tuhan lihat itu adalah hati kita pada waktu kita ngasih itu. Pada waktu saudara melakukan banyak pengorbanan melayani Dia. Jadi gembala komsel berat. Saudara antar jemput orang. Saudara mengorbankan uang, saudara waktu, saudara tenaga, saudara untuk melayani orang-orang itu. Saudara nggak datang kepada Tuhan dan saudara berkata, lihat betapa banyaknya pengorbanan yang sudah aku lakukan. Dan saudara berharap Tuhan tersenyum? Enggak. Tuhan akan tersenyum pada waktu Dia melihat hati saudara. Pada waktu saudara melakukan apa? Pelayanan, jadi asyir saudara. Nyalam-nyalamin orang. Mungkin di depan mukanya senyum saudara. Tapi ingat, orang melihat yang kelihatan mata senyuman saudara.
Tapi kalau saudara melayani Tuhan, yang Tuhan lagi lihat adalah hati. Pada waktu saya berkhotbah di tempat ini, bisa saja saya berkhotbah hanya untuk menyenangkan telinga orang. Yang membuat motivasi saya ini adalah kalau orang berkata, wah khotbahmu bagus, memberkati saya. Tapi kalau pada waktu saya berkhotbah seperti ini, dan Tuhan mendapati hati saya serong, Tuhan tidak akan tersenyum dengan pelayanan saya. Saudara bisa mengerti? Jadi hari ini kita belajar bahwa ternyata penilaian Tuhan yang utama, yang Tuhan mau di dalam setiap pelayanan kita, ibadah kita, pemberian kita, itu yang terutama adalah hati kita. Bukan apa yang tangan kita sanggup lakukan dan berikan kepada Dia. Kenapa saudara ini penting? Karena gini saudara, begitu tangan kita melakukan sesuatu dengan hati yang keliru, tinggal tunggu waktu. Tangan itu yang tadinya kita pakai untuk melayani Tuhan, akan dengan cepat berubah menjadi melayani sesuatu yang lain. Kalau hati itu tidak melekat pada waktu saudara melakukannya. Mana buktinya? Saya ini jadi hamba Tuhan saudara ya. Bisa dibilang saya ini masih junior. Masih banyak daripada Bapak Ibu sekalian tuh yang saudara melayani Tuhan lebih daripada saya. Tapi saya ini melayani Tuhan cukup lama saudara ya. Untuk saya ini dengar cerita-cerita dan dengar kesaksian-kesaksian. Saya jarang sekali, saudara, jarang sekali. Dengar orang itu kalau misalnya bilang kepada saya dan mengeluh dan bilang, aku mau berhenti pelayanan. Itu bilang seperti ini, karena aku mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Atau bahkan gini saudara, aku kecewa sama Tuhan. Jarang loh saudara. Saudara tahu yang lebih sering saya dengar saudara? Adalah gini, aku gak mau jadi gembala komsel lagi. Kenapa? Karena saya kecewa sama orang itu. Aku gak mau melayani lagi. Kenapa? Karena aku kecewa sama orang itu. Aku tidak mau melakukan ini lagi, aku enggak Tuhan-Tuhanan. Kenapa alasannya? Karena aku dikecewakan sama orang itu. Saudara tahu kadang yang menggelitik hati saya itu adalah apa? Saya dalam hati saya itu bertanya-tanya, kamu sedang melayani Tuhan atau melayani siapa? Saudara tahu ya, tanpa sadar, motivasi hati kita dalam melayani, itu seringkali Tuhan tunjukkan, itu ternyata jangkarnya. Bukan kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Dan itu yang sedang Tuhan itu sadarkan kepada jemaat di Efesus. Nah kita mesti tahu gini saudara. Intermezzo dikit ya. Kita mesti tahu seperti ini. Hati itu gak berbicara sekedar feeling saudara. Enggak kok aku ini merasa baik-baik saja. Aku ini merasa aku ini orang Kristen baik. Enggak saudara. Kalau saudara tuh lihat ya di kitab Wahyu tadi ya. Isi hati seseorang itu kan ada peribahasanya. Isi hati orang siapa yang tahu? Yang tahu hanya aku dan Tuhan. Benar saudara? Sehingga isi hati kita yang sebenarnya itu hanya bisa Tuhan itu yang ungkapkan. Ya. Nah di Alkitab kita lihat seperti yang terjadi di kitab Wahyu tadi. Tuhan itu bisa langsung berbicara kepada jemaat di Efesus. Hatimu itu salah. Dan saya yakin saudara, karena Tuhan yang memberitahukan, Tuhan yang berbicara. Itu langsung menusuk hatinya mereka dan itu langsung membuka hatinya mereka. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini, hari ini saudara ya, ini masih berlaku saudara. Isi hati kita yang sebenarnya, itu adalah sesuatu yang kita tuh gak bisa pelajari karena orang lain tuh ngasih tahu kepada kita secara teori. Tapi harus Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada kita. Nah, Timothy Keller berkata seperti ini. Our real heart itu cannot be told, but must be shown. Saudara bisa ngerti ini? Isi hati kita yang sebenarnya itu tidak bisa dibilangin, tapi harus ditunjukkan. Contoh ya saudara ya. Saya nggak bisa bilang sama Pastor Henry, berhalamu itu kenyamanan. Wow. Lalu saya ajarin, berhala Anda adalah kenyamanan. Ingat ya, berhalamu adalah kenyamanan. Itu cuma nyampe di sini saudara. Tapi isi hati kita yang sebenarnya, itu Tuhan itu harus tunjukkan kepada kita sendiri. Nah, bukan dengan cara dia berbicara kepada kita secara audible. Atau dia nulis surat kepada kita lewat rasul seperti yang dialami jemaat Efesus. Hari ini Tuhan itu seringkali menunjukkan isi hati kita yang sebenarnya lewat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Saya kasih sebuah contoh ya, ini C.S. Lewis ngasih sebuah perumpamaan bagus sekali saudara. C.S. Lewis pertama kali suatu hari pernah bilang seperti ini. Anggap suatu hari saudara itu menduga di rumah saudara itu ada tikus. Ya, saudara taunya gimana? Saudara mulai lihat kok ada kabel-kabel yang kayaknya digigitin tikus nih ya. Saudara mulai pencet lampu kok nggak nyala ini ya, mati ya. Lalu saudara mulai mencium bau-bau nggak enak. Lalu saudara ngelihat itu ada bungkus-bungkus Indomie itu mulai bolong-bolong gitu ya saudara ya, digigitin
tikus itu ya. Lalu saudara mulai berpikir, sepertinya ada tikus di rumahku. Nah sekarang pertanyaannya gini, bagaimana caranya saudara itu bisa benar-benar tahu dan menangkap tikus itu saudara. Nah C.S. Lewis berkata seperti ini, saudara nggak bisa caranya seperti ini. Suatu hari, sore hari gitu tiba-tiba saudara berkeliling rumah saudara, lalu saudara itu bawa sebuah secari kertas dan bolpen, lalu saudara berkata seperti ini, hari ini aku akan inspeksi, mencari dan menghitung berapa tikus yang di rumahku. Coba aku cari, tikus, di mana nih ya ada tikus ya? Tikus, di mana ya? Nggak bisa saudara. Saudara tahu gimana caranya saudara bisa tahu ada tikus saudara? Suatu malam saudara tinggalkan makanan di sebuah meja di dapur saudara. Lalu saudara matikan lampu dapur saudara. Lalu saudara pada waktu jam 12 malam, jam 1 pagi, saudara tiba-tiba menyelinap malam-malam pada waktu kondisi masih gelap. Lalu dalam waktu yang bersamaan, tiba-tiba dengan penuh kejutan, saudara nyalain lampu, lalu saudara itu lihat tikus-tikus itu pada kabur semua. Di situ. Benar nggak saudara? Itu caranya saudara benar-benar tahu di rumah saudara ada tikus. Bukan dengan kesengajaan dan mencari di tempat yang terang. Tapi saudara akan menemukan tikus pada waktu tikus itu keluar dalam waktu yang dalam masa-masa yang tidak terduga, penuh kejutan saudara. Nah sama halnya dengan hidup kita. Saudara tahu keadaan hati kita yang sebenarnya pada waktu kita melayani Tuhan? Saudara tahu keadaan hati kita yang sebenarnya selama kita tuh mengikuti Tuhan dan melakukan pelayanan buat kita kepada Tuhan. Bukan dengan gini saudara, aku cek ya hatiku ya, ada berhala nggak ya? Ada berhala nggak di hatiku ya? Nggak ada saudara. Tapi berhala itu Tuhan akan tunjukkan pada waktu ada sesuatu yang mengejutkan terjadi, tidak sesuai dengan ekspektasi saudara. Saudara ingat ceritanya Marta? Suatu hari Marta ini begitu sibuk melayani Tuhan. Tuhan gak mengkritisi pelayanannya Marta. Tuhan gak berkata, Marta kamu jangan pelayanan terlalu banyak. Enggak saudara. Tapi suatu hari pada waktu Marta sibuk melayani Tuhan. Dia tiba-tiba ngeliat kok gak ada orang lain yang bantu aku. Lalu yang terakhir yang bikin dia itu begitu marah. Dia melihat adiknya Maria. Cuman duduk di kaki Tuhan Yesus. Mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Sedangkan kalau saudara bayangin ya saudara ya. Marta ini itu udah sanggulnya itu udah berantakan gitu mungkin ya saudara ya. Pertama kali dia masuk ke gereja, jambulnya itu di sini. Lalu sekarang jambulnya sudah 36 derajat ke kanan gitu saudara ya. Make up-nya itu udah di mana-mana gitu ya. Karena apa? Karena dia yang bagiin makanan, dia yang ngepel, dia yang nyapu, dia yang asyir, dia yang hospitality. Lalu dia lihat gak ada yang bantu dia. Dia lihat adiknya enak-enakan duduk di kaki Tuhan Yesus. Lalu pada waktu dia bilang sama Tuhan Yesus malah bilang seperti ini. Maria telah mengambil bagian yang terbaik daripada aku. Dia teriak saudara sama Tuhan Yesus. Dan dia berkata, kenapa hanya aku yang melayani dan engkau membiarkan semua orang. Tidak ada yang bantu aku. Nah perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya menjawab seperti ini. Marta, Marta. Kenapa engkau melayani dengan hatimu diganggu dengan banyak hal? Saudara, ketulusan kita ngasih persembahan. Itu kalau kita ngasih persembahan diberkati, semuanya lancar, gembala saudara nyalaminnya lebih kenceng gitu ya. Lalu nama saudara ditampang di sini. Lalu saudara itu, waduh karena saudara memberi itu langsung hidup saudara itu semuanya nyaman. Itu ketulusan dan motivasi utama kita dalam memberi, itu belum benar-benar terbukti saudara. Saudara tahu keadaan hati kita yang sebenarnya pada waktu memberi itu ujiannya kapan? Pada waktu saudara memberi dan saudara tidak mendapatkan kembali sesuai dengan harapan saudara. Gak ada yang tahu, gak ada yang muji, bahkan mungkin seakan-akan Tuhan tidak secara langsung membalas pemberian saudara dengan berkat saudara. Lalu saudara mulai ngelihat ke kanan dan ke kiri. Seperti Asaf. Saudara di dalam hati saudara-saudara berkata, kenapa mereka yang tidak melayani Tuhan dan tidak hidup takut akan Tuhan, hidupnya lebih gemuk, hidupnya lebih makmur, lebih enak daripada aku. Sedangkan aku selalu ngasih persembahan, aku melayani Tuhan, aku takut akan Tuhan, kenapa hidupku tidak seenak mereka? Saudara mau tahu motivasi hati saudara melayani itu benar-benar untuk Tuhan atau untuk siapa? Pada waktu dalam pelayanan saudara, hal-hal tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi saudara. Saudara kalau saya habis khotbah saya turun ya saudara ya,
Lalu semua orang itu kayak, waduh khotbahmu hebat, lalu dikirimin WhatsApp gitu ya. Saya bukannya nggak seneng loh ya kalau saudara kirim WhatsApp bilang, waduh aku diberkati sama message-mu. Jangan berhenti lakukan itu saudara ya, saya bukan itu maksud saya saudara ya. Tapi gini saudara ya, kalau saya itu cuma melakukan itu, dan pada waktu itu menjadi kayak, wih aku ini mau berkhotbah karena orang itu suka sama khotbahku. Orang bisa menghormatin aku, orang terberkati sama pelayananku. Lalu pada waktu tidak ada lagi orang yang melakukan itu baru motivasi dan ujian hati saya yang sebenarnya itu terjadi, saudara. Saudara, saya mengerti maksud saya ya? Dan itulah yang dimaksud Tuhan di sini. Nah, saya tutup dengan ini, saudara, bagian terakhir. Jadi hati seperti apa yang secara spesifik itu diingini Tuhan, yang ditegur Tuhan itu sudah tidak ada lagi di dalam gereja di Efesus. Nah tadi kita udah lihat ya saudara ya ayatnya, kita balik sebentar ya. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi apa yang dimaksud kasih yang semula ini? Apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes untuk jemaat Efesus ini bertobat dan kembali melakukan yang semula mereka lakukan. Nah untuk kita ini tahu yang semula ini seperti apa. Bagaimana mereka itu keadaan yang semula. Bagaimana waktu awal-awal mereka itu sehingga sekarang Rasul Yohanes itu menemukan mereka sudah jatuh begitu dalam. Keadaan mereka semula itu seperti apa gereja Efesus ini? Kita sama-sama lihat. Untuk kita tahu itu, kita bisa kembali kepada surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus, saudara. Ingat, Rasul Paulus, bukan Yohanes ya, tapi Rasul Paulus yang merintis gereja Efesus. Nah pada waktu Rasul Paulus yang merintis gereja Efesus, lalu Rasul Paulus harus pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil dan merintis gereja di tempat lain. Sekitar 10-15 tahun kemudian, Rasul Paulus ini ngirim surat kepada gereja di Efesus untuk menyampaikan apa yang Rasul Paulus ini dengar tentang mereka, saudara. Perhatikan baik-baik ya. Rasul Paulus itu menulis seperti ini. Jadi bayangin saudara itu men-set up sebuah gereja, merintis sebuah gereja, lalu saudara itu harus pergi. Lalu 10-15 tahun kemudian saudara itu dengar kabar tentang mereka. Lalu saudara itu nulis surat kepada mereka. Dan saudara berkata seperti ini kepada mereka. Ini yang Rasul Paulus itu katakan kepada gereja Efesus. Di surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus, pasal pertama, ayat 15. Berkata seperti ini. Karena itu, saudara perhatikan ya, beda dengan yang di kitab Wahyu. Bukan gini, karena aku mendengar, wih kamu jeripayahmu dan ketekunanmu dalam melayani, yang tadi kita lihat ya. Wih, karena teologimu dahsyat loh, kamu waduh pengetahuan doktrinmu tuh terkenal. Gerejamu adalah gereja yang pengajarannya kuat. Wih hebat loh. Wih karena kamu tetap sabar dan semangat loh dalam melayani. Resume yang tadi itu udah gak ada di sini. Sudah gak ada di sini. Tapi perhatikan baik-baik ya. Ada satu hal yang justru di Wahyu 2 tadi itu tidak ditemukan. Yaitu hal ini. Saudara. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Dan tentang apa saudara? Kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Jadi dengan kata lain gini. Yang gereja Efesus sudah kehilangan di zamannya Yohanes. Itu adalah kasih kepada Tuhan. Dan kasih kepada sesama. Jadi dengan kata lain gini saudara. Perhatikan baik-baik. Saudara mau jadi gereja hebat di hadapan manusia? Gampang. Kalau saudara mau jadi gereja hebat di hadapan manusia, yang saudara harus lakukan adalah ini. Tekun dalam melayani, jeripayah di dalam pelayanan misi, pengetahuan teologi dan doktrin yang hebat, sabar dan semangat dalam melayani itu dirasakan semua orang. Dengan prestasi 3 tadi, saudara bisa menjadi gereja yang hebat di mata manusia. Tapi kalau saudara mau jadi gereja yang hebat di mata Tuhan, saudara mau tahu ukurannya. Yang Tuhan lihat adalah ini. Adakah kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap satu sama lain. Jadi yang Tuhan bilang engkau tuh telah begitu dalam jatuh. Itu karena gini. Dulu gereja Efesus tuh gak terkenal karena kehebatan-kehebatan itu tadi. Gereja Efesus itu cuma terkenal karena satu hal. Dan satu hal ini yang begitu menyenangkan hati Tuhan. Yaitu apa? Mereka punya kasih yang luar biasa. Terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Dan tadi kita udah belajar di katekismus saudara ya. Bahwa kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Itu adalah satu paket yang tidak pernah bisa dipisahkan.
Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka itu akan terwujud dalam saudara begitu benar-benar mengasihi satu sama lain. Dan kalau saudara sulit mengasihi satu sama lain, itu berarti ada sebuah pemahaman yang keliru di dalam diri saudara tentang kasih Tuhan. Nah, ini yang hilang di gereja Efesus. Sehingga kalau saya boleh simpelkan, saya boleh summary. Gereja Efesus berbelas-belas tahun setelah Paulus rintis dan Paulus tinggalkan. Sehingga sampai mereka itu tiba di zaman surat Wahyu itu ditulis. Mereka menjadi gereja yang tetap hebat. Pelayanannya tetap hebat. Persembahannya nggak pernah turun terus naik. Jumlah jemaatnya mungkin nggak pernah turun tetap naik. Kehebatan pelayanan mereka tetap hebat. Tapi ada satu yang hilang. Mereka mulai melakukan itu semua. Pelan-pelan tanpa mereka sadari. Kasih mereka terhadap Tuhan dan kasih mereka terhadap sesama. Itu mulai dingin. Mereka mulai melakukan segala pelayanan kegiatan gereja mereka. Tanpa kasih. Dan ini teguran buat kita saudara. Perhatikan baik-baik saudara ya. Saudara jangan kaget. Saudara harus sadar bahwa sangat mungkin untuk kita ini merasa jadi orang Kristen dan begitu hebat jadi orang Kristen. Ternyata kita lakukan semuanya itu tanpa kasih. Ternyata Alkitab ngasih tahu kepada kita sangat mungkin hal itu terjadi. Kasih itu bukan lagi menjadi motivasi utama dalam kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan. Kita mulai melakukan itu mungkin karena formalitas. Kita mungkin melakukan itu karena motivasi-motivasi dan ambisi-ambisi yang egois yang kita nggak sadar di situ. Kita mungkin mulai melakukan itu dengan marah, dengan menggerutu, dengan komplain. Kita mungkin melakukan itu dengan nggak tahu motivasi apapun yang hati kita ini punya. Tapi ternyata Alkitab memberitahu kepada kita sangat mungkin dan sangat bahaya kalau kita nggak sadar. Sangat bisa kita begitu saleh menjadi orang Kristen tanpa kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan hari ini mari inilah menjadi refleksi dan evaluasi kita hari ini. Lewat pertanyaan simpel saudara. Untuk apa kita ada di tempat ini hari ini? Kenapa kita melayani? Kenapa kita memberi? Kenapa kita meluangkan waktu kita, tenaga kita, pengorbanan kita, uang kita untuk apa yang kita lakukan sekarang? Kenapa? Apakah alasannya untuk sesuatu yang lain selain kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama? Nah, terakhir saudara ya. Apa yang gereja Efesus ini lupa? Yang di awal membuat mereka itu mempunyai kasih yang seperti ini. Yang mereka itu sudah lupakan sehingga mereka itu nggak punya ini lagi. Di pada waktu surat Wahyu itu ditulis. Apa yang gereja Efesus ini terima? Sehingga di awal-awal Rasul Paulus menulis surat ini. Mereka itu mempunyai kasih yang begitu luar biasa terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Jawabannya adalah saudara langsung bisa temukan di pembukaannya surat Efesus. Saudara. Mundur 10 pasal lagi. Rasul Paulus itu membuka surat Efesus dengan berkata seperti ini. Ini adalah sesuatu yang gereja Efesus di zaman kitab Wahyu ditulis. Itu sudah lupakan di dalam kehidupan Kristen mereka. Saudara. Yaitu ini. Lihat, Rasul Paulus ini menulis dan menggambarkan jemaat Efesus awal-awal itu seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Siapa kita ini? Kalau saudara jadi jemaat Efesus pada waktu itu ya saudara ya. Gereja Efesus itu terdiri dari orang Yahudi, tapi sebagian besar itu dari orang-orang non-Yahudi. Mereka ada orang Romawi, ada orang Yunani, ada orang Asia dan sebagainya saudara. Siapa mereka ini? Pada waktu pertama kali mereka mendengar kekristenan, mereka berkata sama Paulus, "Hah? Aku bisa menerima semua janji, menerima semua berita yang kau beritakan itu, menerima semua hal yang kau ceritakan tentang kekristenan itu, bahwa Tuhannya orang Kristen itu begitu baik mengasihi mati demi kami. Kami bisa menerima semuanya itu. Kami ini bukan orang Yahudi loh." Karena di dalam pikiran mereka, Allah Yahweh itu hanya berlaku untuk bangsa pilihan, yaitu orang Yahudi. Saya kasih tahu saudara ya, kita semua hari ini itu sebenarnya sama seperti jemaat Efesus pada waktu itu. Nah sehingga pada waktu pertama kali jemaat di Efesus itu mendengarkan berita anugerah yang luar biasa ini, hati mereka itu tergoncang.
Hati mereka tuh berkata, kita dipilih. Kita bisa menerima kasih karunia ini. Kita bisa dilayakkan untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Wow. Lalu Paulus melanjutkan, di dalam kasih. Bukan di dalam keharusan, bukan di dalam kewajiban, bukan di dalam paksaan. Di dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula. Hah? Aku, Anthony Pribudi yang bobrok ini. Ricky Liman, Martin Juan, Budi Harjo yang kayak gini. Di dalam kasih, Tuhan menentukan kita dari awal. Dia gak tahu aku nih bakal berapa kali screw up and mess up dan mengecewakan namanya. Paulus berkata di dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan apa? Paksaan, kewajiban, tanggung jawab. Saudara, kalau ada orang yang paling pantas mengasihi orang lain dengan paksaan, itu Tuhan Yesus, saya kasih tahu saudara. Karena dia orang yang paling sempurna. Harusnya dia tuh yang paling malu, paling males, paling berat untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Karena levelnya bedanya jauh banget. Kalau kita hari ini mengasihi orang lain dengan terpaksa, itu kita yang gak tahu diri saudara. Karena kita ini levelnya sama. Tapi kalau ada seseorang yang bilang, aduh ya udahlah karena terpaksa aku mengasihi kamu. Itu Tuhan Yesus. Tapi perhatikan baik-baik. Bukan dengan paksaan, bukan dengan berat hati. Tapi dengan kerelaan kehendaknya. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Iya, buat kamu orang Yahudi, buat kamu orang Romawi, buat kamu orang Asia, buat kamu orang Indonesia, buat kita semua. Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bukan kasih karunia yang sedikit-sedikit, bukan kasih karunia yang minimal, bukan kasih karunia yang encrit-encrit, tapi kasih karunia yang melimpah, yang begitu kaya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia, saya tadi lupa ya, skrill ya. Yang mulia dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu. Untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kita mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Di dalam Dia segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Saudara tahu pelayanan kita itu harusnya menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya, bagi kasih karunia-Nya. Di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu apa saudara? Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimetaraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Sampai kita memperoleh semuanya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi ini saudara. Yang jemaat Efesus lupakan di zaman kitab Wahyu ditulis. Itu adalah Injil yang menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, saya berkali-kali kan udah bilang saudara, bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang yang baru percaya. Malah sebaliknya. Kalau saudara baca Alkitab, Injil itu selalu ditulis untuk orang yang sudah lama jadi orang Kristen. Semakin lama kita melayani Tuhan, semakin lama kita menjadi orang Kristen, semakin sering kita perlu diingatkan oleh Injil. Kenapa? Karena kita ini semakin sering lupa sama Injil. Dan apa yang terjadi di gereja di Efesus itu saudara? Yang terjadi juga pada waktu hari ini. Kita sering melayani dengan hati yang keliru. Alasannya adalah sama. Karena kita lupa akan keindahan Injil yang sudah menyelamatkan kita. Jemaat Efesus pada waktu awal mereka bisa begitu mengasihi Tuhan dan begitu mengasihi sesama. Alasannya simple. Karena mereka berkata, kalau aku hari ini bisa jadi orang Kristen dan aku bisa melayani Tuhan, ini semua wow, kasih karunia yang luar biasa.
Kemurahan yang luar biasa. Sehingga aku harus memberikan yang terbaik, melayani Tuhan dengan terbaik, melayani sesamaku. Gak peduli orang Romawi, gak peduli orang Yunani, gak peduli orang Yahudi. Aku bisa melayani mereka bersama-sama. Karena apa? Karena aku sudah mengalami dan merasakan kasih karunia yang luar biasa. Dan pada waktu di zamannya kitab Wahyu, mereka sudah lupa akan ini. Dan hari ini, itu yang terjadi pada orang Kristen. Pada waktu kita mulai bertanya sama Tuhan, aku pelayanan ini aku dapat apa? Aku melayani kok gak kayak gini? Kok aku melayani, aku melakukan ini kok gini Tuhan? Lalu saudara sudah mulai susah mengampuni orang lain. Saudara udah mulai susah melayani orang lain yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi saudara. Saudara mulai susah untuk mengasihi orang lain yang tidak membuat saudara itu nyaman. Apa yang terjadi saudara? Saudara lupa akan kasih karunia yang sudah menyelamatkan saudara. Dan itulah yang Daud itu bilang di Mazmur 51 ayat 14. Pada waktu Daud berdoa kepada Tuhan dan Daud berkata, kembalikan lagi sukacita akan keselamatanmu supaya aku bisa melayani Engkau. Mari kita sama-sama persiapkan perjamuan kudus saudara. Siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Nah saudara tahu kan perjamuan kudus ini kita lakukan untuk apa saudara? Mengingat. Mengingat apa saudara? Mengingat kabar baik Injil. Mengingat keindahan kasih karunia yang sudah Tuhan itu berikan kepada kita. Kita lakukan ini dengan sering selagi kita bisa. Alasannya untuk apa? Karena kita seringkali lupa akan Injil. Hati kita ini dengan gampang seringkali serong. Hati kita ini dengan gampang seringkali kita melakukan segala pelayanan kita sudah dengan hati yang bersungut-sungut. Dengan hati yang sudah tidak lagi dibakar oleh kasih yang luar biasa itu. Inilah sebabnya kenapa juga di dalam gereja seringkali kita sulit untuk saling mengasihi satu sama lain. Problemnya bukan hanya sekedar komunikasi. Problemnya bukan hanya sekedar prevensi, saudara. Ada sebuah problem yang lebih dalam daripada itu, yaitu apa? Hati kita lupa akan keindahan Injil kasih karunia yang sudah kita terima.